Nah, burung itu di tengah-tengah itu paling enak. Antara emosi sama birahinya, dia paling enak di tengah-tengah karena dia keluar meleknya, yang koloninya untuk ngelesin supaya dia nggak kepo, dia lebih tenang. Itu fungsinya koloni kan itu. Dulu kan nggak ada burung cuek. Dulu ada burung sebelahnya wek. Jadi dia membuat emosinya habis di koloni, emosinya tidak terlalu menonjol, tapi ketika disingkir dalam waktu 3 hari emosinya baru muncul. Nah, burung itu di tengah-tengah itu paling enak. Antara emosi sama birahinya, dia paling enak di tengah-tengah karena dia keluar meleknya, yang koloninya untuk ngelesin supaya dia nggak kepo, dia lebih tenang. Itu fungsinya koloni kan itu. Dulu kan nggak ada burung cuek. Dulu ada burung sebelahnya wek. Aku tau batamu saiki garap bodon full kerakap neng omah. Ketemu neng lapangan burungnya sebenarnya nggak vektor. Ya nggak akan susah. Nah, dengan harus satu frekuensi. Burung vektor digantang ketemu burung konslet sing vektor bingung, blok. Sebaliknya burung konslet awal yang belum mapan ketemu burung vektor wek lepas. Nggak satu frekuensi. Nek pengen ketemu yo sak frekuensi. Maksudnya antara semi sama vektor ini sudah nggak satu frekuensi. Satunya responsif, satunya enggak. Oh iya. Itu otomatis nggak akan ketemu. Jadi neng lapangan saiki gantang vektor ki tobat. Makanya sekarang yang banyak keluar gimana caranya buat semi tapi masih ada emosinya. Muncul tapi jangan sampai hilang total vektornya. Oh iya. Kuncinya cuma kata di situ. Kalau sekarang mau mainan burung yo tetap semi tapi ya gimana caranya emosinya nggak hilang. Caranya piye? Yang ngukur jabutnya bisa diukur, pakannya diukur. Kalau lebih tinggi lebih merem, lebih rendah lebih melek. Itu udah rumus wis. Paut pun sama, naik jenengan jam terbang udah mulai tinggi, jenengan mainnya tetap akan tinggi lama-lama tidur. Coba jam terbang mulai tinggi, kita harus mulai melek, dunke pelan-pelan mesti melek lagi. Kok masih melek di milas putih, di single. Ngetemunya berapa hari sebelum main. Kan cuma ngukur volume atau sebenarnya main semi apa konslet. Makanya jenengan ngomong tadi burung saya udah konslet, nadanya udah tek. Tapi karena sekarang banyak vektor, disetting vektor. Artinya burung semi atau konslet pun bisa disetting vektor sebenarnya. Cuman pemahaman kita mampu enggak untuk sampai ke sana. Tempel wae berarti. Ya kalau burung yang gampang tidur biasanya mainnya tempel. Oh tempel ya. Yang gampang tidur. Karena kan udah gitu, tak coba tak pasang vektor, dia tetap di om. Dia bunyi tapi lama-lama Tidur. hilang vektornya ini loh. Iya, gampang tidur itu Langsung. jenisnya burung mesti gampang birahi jenisnya. Alah, Iya, mendingan ditambah aja karena apa? Kalau birahi tinggi itu tidak ada masalah sebenarnya. Selama emosinya ada. Kalau emosinya nggak ada nggak bisa. Justru burung kalau top form itu birahi tinggi, emosinya tinggi itu top form. Nah, ingat itu. Berarti emosinya hilang ya. Kalau birahinya tinggi, emosinya nggak ngimbangi, Ini. ya mesti kayak gitu. Tapi kalau emosinya tinggi, birahinya nggak ngimbangi, keluarnya wak. Iya. Kayak gitu. Tadi cuma ngukur itu aja sih sebenarnya, ngukur apa ya, kayak nyetel volume ini birahi emosi ya di setel. Caranya apa? Belum, udah istirahat aja dulu sih. Zaman BNP om, namanya Victor single. Ya mainnya harus tiap hari. Neng dhuwur ki yo musuh kan nyari musuh Kepo. terus nggak kepo nyari musuh ada Oh, yang iya. wek dikejar Iya, ada yang kan wek artinya kejar dia masih faktornya masih tinggi, emosinya masih tinggi, jadi jiwa faktornya masih tinggi loh. Lah burung kayak gitu tuh bisanya cuek gimana ya, buat mainnya lebih rutin. Sekarang aku tanya, gantang itu sebenarnya ngoloni nggak sih? ngoloni Nah ngoloni tuh. Sekarang semakin sering digantang, responnya akan semakin hilang. Paut gembira digantang, tapi responnya tambah lama. Awalnya nih paut awal gantang, belum pernah dimainin. Ketemu burung-burung baru, mesti dia ngepak. Akhirnya ngepak, terus mulai ada nembak. Ngepak hilang, nembak murni. Habis itu nembak murni, lama-lama kok nembaknya udah mulai, matanya udah mulai nyipit. Lama-lama tambah liar, tambah tidur. Coba di jedanya, ada jedanya atau mungkin pemisahannya lebih anu, mesti enggak
nggak akan sampai ketiduran. Ngukurnya kan cuma lingolo ini berapa lama main, bahkan kayak gitu kadang dari faktor kelelahan juga bisa buat burung itu jadi semi. Nek sing apa yang bikin kesel ki di atas itu nggak mau ngelepas. Giliran wis nang di bawah ketemu burung lain, nembaknya sak pol-pole. Nah itu kalau itu faktor kayak jamperan. Jadi ada burung yang ketemu warna tertentu emosinya naik sesaat. Bilainya udah cukup, tapi ketika kepicunya sebelahnya tidak bisa menaikkan emosi, nggak bisa ngimbangi antara bilai. Jadi gini loh, misalnya ini contoh bilai segini ya, ketemu trek burung, dia naik ini emosinya, tapi emosinya naik nyundulnya segini kan nggak ngelepas. Tapi kalau ketemunya treknya burung yang dia sukai, istilahnya dia benci, dia nanti emosinya akan naiknya pas. Nah, kalau pas ketemu di sini nembak nanti dia. Berarti jadi cocok itu berarti gara-gara emosinya bisa naik gitu ya. Burung sistem jumper sebenarnya apa toh? Burung sistem jumper itu memanfaatkan menaikkan emosi sesaat ketika digantangkan. Dia nggak pernah ketemunya pasti gantangan. Berarti jumper itu enggak gara-gara emang jodohnya, emang gara-gara naik emosi berarti. Bukan, iya. Mana ada jumper kalau ngomongin jodoh main-main pasangan malah kadang timbulnya birahi loh. Tapi ini kan emosi yang keluar. Padha karo jenengan ndelok wong sing ra seneng tingkah lakune gergeten to ndelok yo wis kokan cari perhatian atau gimana kan kita sudah benci dulu lihat orang cari perhatian banyak tingkah itu kan apa detik karakternya tenang gitu kan kita udah timbul benci. Beda sama kita lihat cewek kan beda, lihat pasangan itu kan beda gitu. Nah prinsip itu tuh yang sebenarnya diterapkan di burung, makanya dia akan cari jemperan yang cocok. Jemperannya diganti mesti mainnya beda. Kayak zaman dulu, zaman main vektor, manukku anggar ketemu biru mesti ra kerja, manukku anggar ketemu kuning kok mesti kerjanya apik. Itu kan prinsip jemper. Kalau punya aku malah senengnya sama biru. Kalau ditempelin punya dian di bawah, dian om. Nah itu pakai sistem jumper berarti bisa pakai itu, bahkan sekali gantang dua nanti yang fokus kerjanya yang edan itu pakai sistem jumper bisa. Jumper itu kan prinsipnya nyariin burung yang misalnya sebelahnya respon. Iya. Oh iya. Diunggahke loro sing padha-padha responnya mesti mak kerja. Tapi kalau jenengan naikkan single, sebelahnya nggak respon, sini nggak respon, sini nggak respon, dia tarung sama siapa? Cuma nyari musuh. Lah bingung. Cari musuh bingung. Nah, tapi coba itu tiang biru itu dinaikkan berdua, mau sebelahnya tidur, mau sebelahnya apa, ini gerak, ini mesti aktif. Nah makanya sekarang sistem jumper lebih aman karena dia fokusnya akan lari ke sana emosinya. Satu nitik. Karena dia akan ngejar itu. Sekarang kan banyak burung sistem jumper karena memang untuk mengatasi burung bisa vektor maksimal seperti itu ya cuma dengan sistem jumper. Soalnya sekarang banyak burung nggak respon. Nah itu ya. Susah punya burung vektor tapi sebelahnya kalau diganang liar nyepruk, orang respon, orang nganggo wek, kecuali dengan satu frekuensi. Ah ya susahnya itu om kan satu frekuensi itu cuma dengar suara aja dia berisik ikut bunyi. Satu frekuensi kan cuma gitu. Beda sama burung vektor. Burung vektor tuh kadang nunggu sebelahnya respon dulu, cik 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 itu baru gol. Itu burung vektor, dia responsif. Apa yang buat dia menarik ketika di sini kayak burung dipancing pakai cik cik itu kan sebenarnya itu. Nah sekarang kalau sebelahnya kriak kriak nggak ada ngeciknya kan beda dan ada itu apa jadi burung itu nek tak ikutin vektor, udah tak setting vektor itu. Dia itu jarang banget nembak, tapi sekali durasi keluar enak, tapi agak ada menilai gitu loh. Tapi nek tak pakai bebas aksi kok mesti dia pasti bunyi itu kan. Cuma durasinya enggak mau keluar. Ya karena musuh ya. Ketemunya pas kalau bebas aksi kan ketemunya ada jantannya mesti. Itu pasti bunyi, jadi jalan-jalan mojok bunyi. Nah, nanti coba itu pakai sistem jumper pasangannya jantan. Oh gitu ya. Ya, cari yang pasangan yang paling dia benci itu mungkin biasanya bisa jadi. Ada bisa mentil. Bisa ya. Iya. Pertama dia nek tak pakai vektor dia gini dulu, tapi bis itu lepas sih tapi gini dulu. Tapi nanti nek ketemu warna sing cocok nyokotnya ndak bakal lepas. Oh gitu. Deket terus. Tapi durasinya muntah. Durasinya muntah. Keluar. Cuman ndak bisa seenak nek di bebas aksi itu pasti bunyi. Cuma durasinya ndak mau keluar dia. Ya karena nggak ada yang naikin emosi, cenderung naikin birahinya aja. Nggak bisa maksimal mesti. Berarti cenderung tak di tapi di bebas aksi pun bebas aksi. Di bebas aksi pun bisa maksimal kalau ketemu
burung yang tipenya yang dia suka, maksudnya Itu dia kalau warna yang itu dia sih benci. enggak warna sih Om, suara. Kalau denger tek 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 dia itu malah seneng ya. Langsung respon. gak respon deh. Sebenarnya nek jenengan tahu ya, Heeh. burung yang bisa gitu tuh nek aku bilang burung super vector. Bahkan burung-burung setipe kayak cempluk itu kalau jenengan dilihat di kerodong sendiri nadanya minor, nggak percaya dengerin. Makanya jenengan tipe nih burungnya jenengan yang tadinya katanya konslet, itu burung mesti tipenya vektor banget. Heeh. Saya nggak usah ngeliat burungnya pun saya bisa nebak. Kenapa? Burung yang bisa seperti ini itu pasti burung vektornya mesti tipikalnya tarung. Dan ketika dia nyaman, titiknya dia keluarnya bukan tidur, bukan ngeriwik, tapi keluarnya melek, tapi Iya sih. masih nadanya masih ada nada kuatnya. Kalau yang tipe lemah vektornya dia akan larinya ke semi, tidak ke konslet. Oh iya. Gitu loh. Karena emosinya hilang total kalau sudah ke semi, bahkan sampai tidur. Gitu loh. Tapi kalau dia vektor banget, larinya bisa ke konslet. Makanya saya pemilihan bahan lebih seneng yang vektor karena lebih mudah untuk diset sampai ke konslet. Dia tidak mudah kehabisan emosi. Tipenya burung, gampang marah istilahnya gitu loh. Itu yang kadang-kadang orang nggak paham sampai ke situ. Makanya burung konslet itu aslinya manuk-manuk sing vektornya banget kalau saya. Karena dia untuk kehilangan emosi susah. Kalau kehilangan emosi mesti larinya ke ngeriwe apa tidur. Karena birahinya tok yang tinggi emosinya nggak ada. Sadot. Tapi nek burung ke konslet itu mesti melek moto nih. Coba mana burung konslet ada yang merem. Burung konslet paling nyipit tapi nggak merem. Oh iya. Tapi burung sadot bahkan sampai dengkluk kepalanya pun masih bunyi. Ya kan ada yang di pangkringan dia melengkung kayak gini pun masih tapi merem, bener-bener merem gitu loh. Tapi nek burung konslet nggak ada yang real konslet loh. Real konslet mesti matanya melek, dia masih ada emosinya. Karena birahi tinggi tapi emosinya masih kuat untuk nyeimbangi birahinya. Jadi mata masih melek. Tapi kalau birahinya tinggi, emosinya nggak kuat untuk nyeimbangi, akhirnya dia tidur larinya. Kalau nggak ngeriwik tidur. Ya kan tampilan kelihatan antara burung semi itu kan lemes manuknya. Nggak ada emosi ini sama sekali. Tapi nek burung vektor atau burung konslet itu matanya mesti melek. Dia tampilannya mesti ada ngototnya. Tapi nek burung semi jangan rano ngototnya, kayak aras-arasan muni. Istilahnya kayak males-malesan bunyi, lemes, ngembang kan. Coba tak tempel itu. Iya, coba aja, mesti lebih enak burungnya. Dulu aku mainan paut sing namanya Hero. Itu kalau digantangan mesti tidur. Begitu jam terbang tinggi digantangan tidur, terus aku bingung. Iki nek ngatasin ini piye ya? Coba tak pisah, tak single. Digantangan nguek-nguek tok. Bingung tuh, tengah-tengah iki. Tak single nguek-nguek, tak campur turu. Akhirnya aku ngambil kesimpulan di tengah-tengahnya apa? Ditempel. Aku kemarin sempet punya aku mau gebuk sekali di gantangan panjang, itu tak tempel. Tapi habis itu tak single lagi, rubah lagi. Iya, tetep kan emosinya keluarnya meledak-ledak. Oh, Nah di single mesti emosinya nggak kekontrol. Burung bisanya lemes, bisanya cuek, bisanya lebih cuek itu karena tapi sistem kalau koloni yang sekarang. di apa ya, ditempel itu di atas dia agak cuek ya. Iya, mesti akan Emosinya enggak mesti akan keredam. Ah, tinggal kapan waktunya jabut toh ngukur ngeluarin emosinya. Iya enggak? Bener enggak? Itu kan kayak balik lagi pokoknya kayak nyetel volume. Semakin jenengan koloninya semakin lama atau semakin dekat jarak dengan jarak gantang, dia akan semakin kemungkinan semakin tidur. Kemungkinan besar tergantung karakter emosinya ya. Emosi tinggi, emosi rendah apa emosi sedang. Semakin jenengan misahnya cukup lama yang timbul mesti vektornya. Nah udah itu tinggal ngukur itu aja. Iki manuk nek tak campur sakmene, manuk melek sakmene nek tak single total melek banget. Berarti kan nggak bisa single total nih. Yo gimana single total bisa, tapi jenengan kudu sibuk main terus minimal tiap hari di track apa ketemu burung lain. Sama aja kan sama ditempel atau di track atau di koloni sebenarnya dengan ketemu burung digantang pun nanti di koloni. Itu yang buat nek dulu inget ngene Kamal inget rak? Yang biru. Merkuri. Heeh. Kenapa burung itu bisa cuek dengan posisi single? Ingat nggak dulu Merkuri sempat kayak burung konslet kan? Karena dia rutin gantang bahkan Tiap di hari bawah ya. 3 ya kan? Satu tiap hari. Yang kedua di bawah sering di track sama punya Haji Mansur sampai lagunya berubah. Seperti lagunya punya Haji Mansur. Sebenarnya apa yang membuat burung itu bisa cuek?
Karena tiap hari ketemu burung, karena tiap hari dikoloni secara tidak sadar. Dan masternya itu terus ya. Nah, ketemu di gantangan, ketemu punya Haji Masud di track. Lagu ini soplek ya. Kan Bisa nyuri. nyuri. Burung kan bisa ke master, kalau di track terus kan bisa ke master, apalagi kalau masih lagu vector kan bisa rubah. Dan bahkan burung itu kayak burung konslet mas jedanya. Zaman itu ya Kamal ya, Mercury ini sempat ditakuti zaman itu. Padahal settingannya single. Kenapa kok burung itu bisa cuek pertanyaannya? Karena gantangnya tahu sendiri gila-gilaan, hampir tiap hari. Iya. Jenengan bisa nggak burung vector dibuat namanya apa semi atau cuek tanpa untulan? Bisa. Gantang terus. Mesti ketemunya nanti akan cuek. Asal jenengan bisa ngontrol birahinya nggak terlalu tinggi loh. Oh iya. Punya Kamal kan mandinya kenceng. Jadi dia di track terus tapi birahinya dikontrol terus. Nek ditempel berarti pakannya harus kenyang. Tergantung. Pakan kenceng ya kode nyetel tadi aku bilang semakin tinggi birahinya semakin tidur, semakin rendah birahinya dia semakin melek. Ya sama aja, sistem koloni maupun pakan ini cuman setel kayak volume. Kok manuk iki dengan sistem settinganku yang A, ini kok manuk ini tidur mungkin bisa dikurangi dulu dari pakannya supaya melek. Itu dulu pakannya tak tinggiin terus, itu malah putus-putus loh. Nyambung. Ya kayak nyardo toh. Heeh, tak turunin udah keluar sudah sini. Karena Berarti terlalu lolos kan nggak ada emosi nih. Oh. Diturunkan kan emosi naik mesti. Oh. Minimal birahinya yang turun. Jadi gini loh misalnya mas, ini ya ini kita ngomongin seimbang ini ya. Ketika jenengan ini apa emosinya di bawah lah, jenengan naikin birahinya pakai pakan tinggi nih. Ketika jenengan pakai pakan rendah ini turun kan, turun. Lah lama-lama yang kelihatan ini kan emosinya jadi kelihatan, yang tadinya terkubur nggak kelihatan, yang kelihatan birahi toh. Ini turun kan bisa kelihatan. Kalau seimbang jadinya enak, tapi kalau di bawah ini yang keluar emosi. Nah, emosinya selama jaraknya dekat sama birahi dia masih kerja enak. Masih melek, masih vector. Tapi kalau ini naik lagi ya semi, tapi masih enak bunyinya. Tinggi lagi, ngeriwe. Tinggi lagi tidur. Karena emosinya nggak muncul. Berarti mending birahinya agak naik ya. Monggo birahi naik asal jenengan bisa ngeluarin emosinya nggak ada masalah. Selama emosinya bisa keluar. Caranya gimana di single itu emosi. Mesti emosi. Burung dulu nggak ada burung meremelak intinya gitu.